Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan dibacakan 8 kisah karomah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kisah ini diambil dari berbagai sumber yang disatukan ke dalam satu video dengan judul 8 kisah karomah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Berikut kisahnya. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, bagian belakang namanya juga sering dieja Ashari, lahir pada tanggal 10 April tahun 1875, 24 Zulkaidah 1287 Hijriah, dan wafat pada tanggal 25 Juli tahun 1947. Dimakamkan di Tebuireng, Jombang. Beliau adalah pendiri NU, organisasi massa Islam yang terbesar di Indonesia. Mbah Hasyim adalah putra ketiga dari 11 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Asy'ari, pemimpin pesantren keras yang berada di sebelah selatan Jombang. Ibunya bernama Halimah. Dari garis ibu, Mbah Hasyim merupakan keturunan ke-8 dari Jaka Tingkir, Sultan Pajang. Namun keluarga Mbah Hasyim adalah keluarga Kiai. Kakeknya, Kiai Usman, memimpin pesantren Enggedang, sebelah utara Jombang. Sedangkan ayahnya sendiri, Kiai Asy'ari, memimpin pesantren sebelah selatan Jombang. Dua kiai inilah yang menanamkan nilai dan dasar-dasar Islam secara kokoh kepada Mbah Hasyim. Di Indonesia, semua orang tentunya kenal dengan tokoh ini, terutama kalangan Nahdiyin, sebagai ulama yang mumpuni secara keilmuan sekaligus tokoh pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau sangat piawai dalam mengajar ilmu agama, terutama dalam bidang hadis. Terbukti, saat Kiai Hasyim sedang mengaji kitab Sahih Bukhari, ibarat membaca buku bacaannya sendiri. Ini menunjukkan penguasaan dalam bidang ilmu hadis sangat mendalam. Berikut akan dibacakan 8 kisah karomah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pertama, suatu kisah karomahnya terjadi usai waktu zuhur. Pada waktu Kiai Hasyim mengajar kitab di hadapan para santri dalam jumlah yang banyak. Di tengah pengajian, beliau melemparkan tongkatnya ke depan dan mengenai seorang muridnya. Beliau bersikap apatis, acuh tak acuh, dan tidak mau menghiraukan tongkatnya yang mengenai muridnya. Santri yang kesakitan itu berusaha menahan diri untuk tetap dalam posisi demi menjaga moralitas terhadap sang guru. Sejenak murid tersebut teringat bahwa dirinya belum sholat zuhur, sedangkan waktu zuhur akan berakhir. Kejadian seperti ini tidak hanya satu kali, tapi berulang-ulang sebagai peringatan terhadap santrinya yang meninggalkan perintah agama dan berbuat kesalahan. Kedua, karomah beliau yang lain adalah kejadian peperangan melawan penjajah Nusantara. Pada saat terjadi perang kemerdekaan, semua orang yang akan pergi perang untuk mengusir penjajah, mereka semua dikumpulkan oleh Mbah Hasyim di pondok pesantren Tebuireng, pesantren asuhan beliau. Mereka diberi minum air sambil membaca, "Ya Allah ya Hafiz, ya Allah ya Muhid, fangsurna alal kaumil kafirin." Bagi orang-orang yang beliau kumpulkan tersebut, Mbah Hasyim memberi beberapa pantangan yang tidak boleh mereka langgar. Siapa saja yang melanggar pantangan tersebut, mereka pasti terkena tembakan musuh. Para pejuang yang dikaruniai umur panjang oleh Allah selalu menceritakan kisah ini, termasuk salah seorang dari mereka yang bernama Pasin. Ketiga, selain itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemampuan kepada Mbah Hasyim untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di tempat lain, meskipun tempat itu jauh. Hal ini sama dengan kemampuan yang diberikan Allah kepada salah seorang sahabat Nabi, yaitu Umar. Beliau dapat mengetahui apa yang sedang terjadi dengan pasukannya dan memberi perintah kepada pasukannya tersebut dari atas mimbar. Ketika Mbah Hasyim Asy'ari sedang memberi pengajian kepada para santrinya di pondok, pada saat yang sama, beliau dapat mengetahui pasukan pejuang yang beliau didik sedang berperang melawan musuh di daerah Pare, sebuah daerah yang jauhnya kira-kira 30 km dari pondok. Mbah Hasyim di samping mampu melihat perang yang sedang berlangsung di daerah Pare tersebut, beliau juga memberi perintah kepada pasukan pejuang yang sedang berperang itu. Penjajah tidak pernah berhasil menghancurkan pondok pesantren Tebuireng. Pesantren beliau berkali-kali dibom oleh pasukan penjajah, tapi bom itu tidak pernah meledak. Bahkan jika tentara Jepang mendatangi pondok pesantren Tebuireng, kendaraan yang dipakai oleh tentara Jepang tersebut tidak bisa jalan. Pada akhirnya tentara Jepang yang kewalahan itu menahan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jepang tidak menyukai Mbah Hasyim,
karena Mbah Hashim mencela ibadah para tentara Jepang tersebut, yaitu setiap pagi para tentara Jepang wajib memberi penghormatan kepada matahari. Selama Mbah Hashim di dalam tahanan, para santri beliau datang dan akhirnya pihak Jepang pun melepaskan beliau. Keempat, mengetahui isi hati orang. Mengetahui isi hati orang lain bukanlah sembarang pencapaian. Tentu kebersihan hati dan keteguhan spiritual yang dapat sampai pada kemampuan itu. Kiai Hashim menurut kesaksian Kiai Abu Bakar dapat mengetahui isi hati orang lain, padahal saat itu tidak pernah diceritakan hal tersebut kepada beliau. Misalnya, sebagai santri kalong yang tidak menginap di pondok, Kiai Abu Bakar pulang pergi pondok dan rumah. Suatu saat beliau berangkat dari rumah ke pondok jalan kaki melewati prostitusi dekat pondok, yang juga merupakan bentukan pemerintah Hindia Belanda melalui pabrik gula cukir. Beliau tiba-tiba menggumam dalam hati, kok bisanya tempat seperti ini ada dekat sekali dengan pondok. Beliau melihat adanya perempuan-perempuan di pinggir jalan menjajakan diri, menawarkan diri pada lelaki hidung belang yang mungkin kebetulan lewat dan mau mampir. Saat itu beliau juga ditawari. Dalam bahasa beliau bercerita ditarik-tarik. Beliau berpikir negatif, kok bisanya dekat pondok Tebuireng, ditempati wanita-wanita seperti ini. Saat itu usia beliau masih muda, jelas pikiran muda sekali kemana-mana. Sesampainya di pondok, beliau tetap kepikiran tentang hal itu. Tiba-tiba, pukul 8 seusai mengaji, Kiai Hashim mengumpulkan santri. Abu Bakar muda ada di antara kumpulan santri itu. Beliau dawuh banyak hal, namun pamungkasnya, beliau mengatakan perkataan yang cukup mencengangkan dalam benak Abu Bakar remaja. Ngene ya leyo, jeding iku ono cerene, lek gak ono cerene gak duwe jeding. Artinya, begini ya nak, kamar mandi itu ada kalinya, untuk pembuangan. Kalau tidak ada tempat pembuangan, bagaimana bisa punya kamar mandi? Mendengar dawuh begitu, Abu Bakar muda ini tersentak seperti didawuhi di depan umum oleh Kiai Hashim, padahal santri lain tidak tahu bahwa itu menyindir santri kalong bernama Abu Bakar. Sejak saat itu, Kiai Abu Bakar tidak mau berprasangka buruk lagi tentang pondok dan keadaan masyarakat sekitarnya. Pengalaman kedua, masih sama. Pembelajaran kelas biasanya berakhir menjelang zuhur. Santri Abu Bakar yang merupakan santri kalong biasanya pulang setelah salat zuhur. Terbersit pikirannya untuk tidak ikut salat jamaah dan hendak langsung lari pulang. Tiba-tiba dijauhi oleh Kiai Hashim, diminta untuk tidak pulang terlebih dahulu, diminta salat jamaah di pondok dulu. Jok mole sek, jamaah zuhur sek, kata beliau, artinya, jangan pulang dulu, jamaah zuhur dulu. Akhirnya Abu Bakar tadi tidak jadi pulang, ikut salat berjamaah plus dengan wiridnya. Kelima, identifikasi kebohongan orang lain. Cerita selanjutnya datang dari penuturan almarhum Kiai Tahmid, guru nahwu zaman Kiai Hashim. Kang Tahmid ini santri senior asal Brebes, Jawa Tengah. Cerita ini dari Kiai Abdul Haq Brebes yang mendengar langsung dari Kiai Haji Tahmid Jagalempeni saat mengaji. Kiai Tahmid yang saat itu santri kepercayaan Kiai Hashim menerima tamu. Pernah ditimbali Kiai Hashim untuk melayani tamu yang datang. Pamannya, Kang Bahrudin yang juga santri senior di Tebuireng, diminta oleh beliau untuk memanggilnya. Lalu Kang Tahmid bergegas ke dalam Kiai Hashim dekat Masjid Pondok. Kang Bahrudin mengingatkan agar Kang Tahmid salat dulu. Namun, Kiai Tahmid malah menundanya, nanti saja katanya. Saat di dalam Kiai Hashim bertanya pada Kang Tahmid, apakah sudah salat apa belum? Kang Tahmid berbohong mengatakan sudah. Kiai Hashim lalu sontak meminta Kang Tahmid salat dulu dengan nada separuh membentak dari tempat duduk beliau. Tahmid, sana salat dulu. Tahmid kaget bukan kepalang, ternyata gurunya tahu kalau ia belum sholat. Ia gemetar, tak kuasa untuk berubah dari posisi bersimpulnya. Ia ingin bergerak tapi tak kuasa. Alot dan rasanya panas dingin. Keringat, berayo, mengucur begitu derasnya. Kemudian, Kiai Hashim menghampiri Tahmid sambil menepuk-nepuk pundaknya. Sana salat dulu, lain kali jangan gugup dan bohong. Biar tamu ini aku ladeni sendiri. Dan Tahmid pun merasa badannya kembali enteng. Segera ia menuju ke bilik kamarnya. Tentu saja bukan kebetulan Kiai Hashim menebak-nebak. Karena beliau memang dikenal bisa mengidentifikasi kebohongan, entah dari fisik maupun metafisik.
Keenam, digoyang-goyang, rumah doyong, miring. Bisa tegak lagi. Kebetulan pernah mewawancarai seorang santri beliau, santri Kalong juga ternyata. Rumahnya dicukir, rumahnya sangat kecil dan memprihatinkan. Beliau namanya Ahmad Taib, jauh dari kesan kiai atau ahli agama, dengan pakaian biasa. Beliau ini bercerita tentang salah satu karomah Kiai Hashim. Suatu saat si Taib muda merenung di senggangnya waktu. Tiba-tiba Kiai Hashim datang dan bertanya, "Ada apa nak, kok melamun?" Ahmad Taib menjawab, "Itu, rumah saya doyong, miring." Akhirnya Kiai Hashim mengajak Ahmad Taib melihat rumahnya yang miring itu. Sesampainya di sana, Kiai Hashim hanya menggoyang-goyang salah satu bagian rumah yang miring. Tak disangka, rumah itu lurus kembali, alias berdiri tegak lagi. Ahmad Taib terkejut sambil senang. Terkejut karena seperti ajaib sekali, rumah digoyang-goyang saja, yang asalnya miring menjadi lurus. Karena kalau dibenarkan tukang bisa memakan biaya mahal dan tentunya selesai dalam berhari-hari. Di balik semua itu, ia merasa senang dan gembira, rumahnya bisa berdiri tegak lagi. Kata Mbah Ahmad Taib, begitulah cara beliau menyenangkan santri, kadang tidak terduga. Ketujuh, menyumbat mesin giling pabrik gula cukir. Satu lagi kesaksian Kiai Abu Bakar tentang karomah Kiai Hashim Asy'ari. Santri pernah dibuat heran berkeping-keping, takjub, plus ngeri. Dalam bahasa Kiai Abu Bakar, "Kok bisa ya? Di depan Tebu Ireng pada masa penjajahan Belanda, ada rel kereta yang biasa dilalui kereta komersil Jombang-Kediri, Jombang-Surabaya, dan lain-lain. Namun terkadang juga bisa dilalui oleh lori yang mengangkut tebu-tebu untuk digiling di pabrik cukir. Suatu saat lori yang mengangkut tumpukan tebu siap giling, terguling. Tebu-tebu berhamburan. Santri yang mengetahui itu, berhamburan mengambil tebu itu. Lalu mandor Belanda datang dan memukuli mereka. Berita itu sampai di telinga Kiai Hashim dan beliau merasa geram dan kesal. Kiai Hashim mendatangi pabrik tersebut dan menuju mesin penggilingannya. Saat menggiling suasana pabrik sangat sibuk sekali. Pabrik cukir termasuk pabrik yang paling besar di Jawa Timur. Entah bagaimana, Kiai Hashim mengeluarkan kunyahan susur atau inang dalam bahasa Melayunya dari mulut beliau. Lalu disumpelkan atau dimasukkan ke mesin penggilingnya. Walahu alam, mesin berhenti dan padam. Kiai Hashim membiarkannya sampai 3 hari. Pabrik tidak bisa beroperasi, tentu rugi. Tebu-tebu yang datang mengantri untuk digiling, menjadi kering. Dibenarkan oleh teknisi tidak kunjung bisa menyala. Akhirnya pihak pabrik sowan kepada Kiai Hashim dan meminta maaf. Sejak saat itu, Belanda membiarkan santri mengambil tebu gratis dan dibiarkan saja. Hal itu berlangsung sampai pabrik diambil alih Jepang, lalu dinasionalisasi oleh pemerintahan Soekarno. Kedelapan, Hadratus Syaikh Muhammad Hashim Asy'ari. Ketika Hashim Asy'ari muda berangkat nyantri ke pesantren yang diasuh Kiai Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, Madura. Hashim Asy'ari muda langsung diuji oleh sang guru. Hashim Asy'ari muda disuruh naik ke atas pohon bambu. Sementara Kiai Khalil terus mengawasi dari bawah sembari memberi isyarat agar terus naik sampai ke pucuk pohon bambu tersebut. Kiai Hashim terus naik sesuai perintah gurunya itu. Ia tak peduli apakah pohon bambu itu melur, patah, roboh, atau bagaimana. Yang jelas, beliau hanya patuh pada perintah gurunya. Anehnya, begitu sampai di pucuk, Kiai Khalil mengisyaratkan agar Kiai Hashim langsung meloncat ke bawah. Tanpa pikir panjang, Kiai Hashim langsung meloncat. Sungguh di luar dugaan, ternyata beliau selamat. Kiai Haji Raden Asad bin Syamsul Arifin bin Ruham bin Ihsan bin Komsi, lahir pada 1897 di Mekah, wafat tanggal 4 Agustus tahun 1990 di Situbondo pada usia 93 tahun, adalah ulama sekaligus tokoh penting dalam berdirinya Nahdlatul Ulama, sebab ia adalah penyampai pesan isyarat berupa tongkat disertai ayat Al-Quran dari Syekhona Khalil kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang merupakan cikal bakal berdirinya Nahdlatul Ulama.
Hingga wafatnya ia menjabat sebagai Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan juga sebagai pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Situbondo. Ia dianugerahi pahlawan nasional oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 9 November tahun 2016 sesuai keputusan Presiden nomor 90 TK tahun 2016. Kiai Asad adalah anak pertama dari pasangan Raden Ibrahim dan Siti Maimunah. Keduanya berasal dari Pamekasan, Madura. Ia mempunyai adik bernama Abdurrahman. Ia dilahirkan di perkampungan Syi'ib Ali, dekat Masjidil Haram, Mekah, ketika kedua orang tuanya menunaikan ibadah haji dan bermukim di sana untuk memperdalam ilmu-ilmu keislaman. Kiai Asad masih memiliki darah bangsawan dari kedua orang tuanya. Ayahnya, Raden Ibrahim, yang kemudian lebih dikenal dengan nama Kiai Haji Syamsul Arifin, adalah keturunan Sunan Kudus dari jalur sang ayah. Sedangkan dari pihak ibu masih memiliki garis keturunan dari Sunan Ampel. Pada usia 6 tahun, Kiai Asad dibawa orang tuanya pulang ke Pamekasan dan tinggal di Pondok Pesantren Kembang Kuning, Pamekasan, Madura. Sedangkan adiknya, Abdurrahman, yang masih berusia 4 tahun dititipkan kepada Nyai Salha, saudara sepupu ibunya yang masih bermukim di Mekah. Setelah 5 tahun tinggal di Pamekasan, Kiai Asad diajak ayahnya untuk pindah ke Asem Bagus, Situbondo, yang sekarang daerah tersebut masuk ke dalam Kecamatan Banyu Putih. Situbondo, daerah tersebut dulunya masih berupa hutan belantara yang terkenal angker dan dihuni oleh banyak binatang buas dan makhluk halus. Kiai Asad diajak ayahnya pindah ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam di sana. Berikut akan dibacakan beberapa kisah karomah beliau yang dihimpun dari berbagai sumber. Kisah pertama, Kiai Asad dikenal sebagai sosok kiai yang sakti mandraguna. Selain beliau alim, beliau juga mempunyai karomah yang sangat luar biasa. Pada saat penjajah kembali ke Indonesia, mereka telah menyiapkan titik strategis untuk dihancurkan. Seperti yang telah diketahui oleh penjajah, Indonesia mempunyai kiai-kiai sakti yang dianggap menjadi penghalang. Pada saat pesawat penjajah mencari pesantren Kiai Asad, beliau menyembunyikan pesantrennya dengan wasilah, bantuan, songkok. Songkok hitam tersebut diletakkan di halaman pesantren. Selain itu, menyuruh santrinya memagari pesantren dengan benang. Sebelum digunakan, songkok dan benang tersebut telah dibacakan hizib oleh Kiai Asad. Dan bisa ditebak, pesawat penjajah yang telah memutari pesantren Kiai Asad tidak bisa menemukannya. Bukan hanya pesawat, tank tempur milik penjajah juga tidak bisa menemukan di mana titik pesantren Kiai Asad. Pada hari berikutnya, Kiai Asad menyuruh seorang santri meletakkan songkok tersebut di tengah hutan. Kemudian santri tersebut pergi dan meletakkan songkok di tengah hutan sesuai petunjuk Kiai Asad. Benar saja, selang beberapa saat penjajah kembali melacak keberadaan Kiai Asad. Pada saat itu, penjajah melihat bangunan pesantren yang berada di tengah hutan. Akhirnya penjajah membombardir pesantren tersebut dengan luluh lantak. Esok harinya, Kiai Asad kembali menyuruh santrinya tersebut kembali ke tengah hutan untuk mengambil songkok tersebut. Sesampainya di tengah hutan tempat songkok yang semula diletakkan, santri tersebut terkejut. Hutan yang semula rindang, menjadi porak-poranda telah dibombardir oleh penjajah. Santri tersebut pun bertambah heran, karena songkok yang ditinggal di tengah hutan tersebut tetap utuh berada di tempatnya, tidak lusuh. Kisah kedua, dimuat di sindonews.com sebagai berikut. Kejadian bisa mendatangkan hujan dan juga bisa menghentikan hujan, bukanlah hanya pekerjaan pawang hujan. Para kiai yang telah memiliki karomah bisa melakukan itu, sekalipun tidak ditunjukkan secara obral. Kiai Haji Raden Asad bin Syamsul Arifin disebut-sebut punya karomah bisa mendatangkan hujan pada saat diperlukan. Kisah ini dimulai saat Muktamar Nahdlatul Ulama ke-27 yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Asem Bagus, Situbondo pada Desember tahun 1984. Kiai Asad, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah tersebut, dikenal sebagai salah seorang kiai yang sangat konsen terhadap keberadaan Nahdlatul Ulama. Tatkala terjadi konflik antara NU dan politisi pada 1982, Kiai Asad bersama kiai-kiai lain, seperti Kiai Haji Ali Mashum, Kiai Haji Masikur,
Kiai Haji Mahruz Ali berperan penting dalam usaha meluruskan arah strategi perjuangan NU yang sebenarnya. Jadi, peran Kiai Asad dalam NU tidak diragukan lagi. Tentu saja, Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Asem Bagus Situbondo ini berbenah diri untuk menyambut pelaksanaan muktamar tingkat nasional yang akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soeharto. Dalam buku Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin, Riwayat Hidup dan Perjuangannya, karya tim yang dipimpin Hasan Basri, diceritakan bahwa menjelang kehadiran Presiden, persiapan lapangan untuk mendarat helikopter ditangani oleh petugas khusus. Saat itu, beberapa petugas mengadakan penyiraman lapangan sodung sekitar 2 km dari lokasi pondok. Maklum, ketika itu cuaca sangat panas sehingga agar debu-debu tidak berterbangan ketika helikopter yang dinaiki Presiden dan rombongan mendarat, lapangan sodung itu perlu disiram air. Demi kenyamanan, petugas pun mendatangkan truk tangki berisi air guna disemprotkan ke lapangan yang kering itu. Saat beberapa petugas tengah sibuk melakukan penyiraman lapangan, tiba-tiba Kiai Asad muncul. "Memakai uang siapa menyirami lapangan seluas ini?" tanya Kiai Asad kepada para petugas. "Jika pemerintah memiliki banyak uang, lebih baik dipergunakan untuk memperbaiki jalan di sebelah utara saja. Percuma menyirami lapangan ini, sebentar lagi akan turun hujan. Lagi pula, Pak Harto tidak mendarat di lapangan ini," lanjut Kiai Asad kemudian. Komandan lapangan yang ditugasi untuk memimpin penyiraman lapangan itu pun merasa serba salah. Ia menjawab, "Kami hanya melaksanakan tugas dari atasan Kiai." Kiai Asad diam, dan kemudian kembali ke pondok pesantren. Benar saja, sesaat setelah Kiai Asad meninggalkan lapangan, tiba-tiba rintik-rintik hujan turun dan kemudian hujan pun semakin lebat. Lapangan sodung pun basah oleh air hujan. Sementara itu, para petugas penyiram lapangan pun berlarian menuju rumah penduduk untuk berteduh. Ternyata hujan hanya turun di sekitar lapangan sodung saja. Di luar lapangan itu, di perkampungan penduduk, sama sekali tak terjadi hujan. Di luar lapangan tidak terjadi hujan. Hujan hanya terjadi di lapangan sini saja, ucap para petugas yang menyaksikan kejadian tersebut. Dan juga, ternyata Presiden Soeharto tidak jadi mendarat di lapangan sodung. Helikopter Presiden justru mendarat di lapangan Karangtelok yang tidak dipersiapkan untuk mendarat sebelumnya. Persis sebagaimana yang diucapkan Kiai Asad bahwa Pak Harto tidak akan mendarat di lapangan sodung. Kisah ketiga, dimuat di laduni.id sebagai berikut. Ada sebuah kisah yang mengisyaratkan bahwa Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin memang bukanlah ulama sembarangan. Kisah itu terjadi pada saat Kiai Mujib, teman Kiai Haji Asad, diajak Kiai Haji Asad menghadiri 8 acara walimah haji yang berada di luar kota. Keduanya pun berangkat dari rumah, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Namun anehnya, Kiai Mujib baru merasakan keajaiban yang dialaminya setelah kembali ke Sukorejo. Dia kaget lantaran 8 lokasi acara walimah haji yang didatangi oleh Kiai Haji Asad ternyata hanya ditempuh dalam waktu 2 jam. Padahal, perjalanan pulang pergi aja memerlukan waktu 2 jam, sementara mereka harus mengunjungi 8 kali acara yang tempatnya masing-masing sangat berjauhan. Ini belum lagi dihitung waktu Kiai Haji Asad memberi ceramah dan jamuan makan, yang tentu saja memakan waktu tidak sebentar. Ini ajaib, mana mungkin perjalanan yang seharusnya memakan waktu 2 jam plus semua acara yang tempatnya saling berjauhan dan memakan waktu berjam-jam itu, bisa dilakukan hanya dengan 2 jam. Kiai Mujib pun mengemukakan kebingungannya itu kepada sopir Kiai Haji Asad, Haji Abdul Aziz. "Iya ya, kenapa bisa begitu?" katanya sambil berulang kali melihat jam tangannya untuk meyakinkan diri bahwa saat itu memang baru pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Usut punya usut, seminggu kemudian, di Sukorejo, Haji Aziz akhirnya memperoleh info mengenai keributan yang hampir saja terjadi di antar pemilik 8 acara walimah tersebut karena masing-masing ngotot didatangi Kiai pada saat yang bersamaan. Akhirnya, mereka sama-sama heran, sebab masing-masing mempunyai bukti berupa foto ketika Kiai berada di rumah-rumah mereka. Peristiwa seperti itu tampaknya juga pernah dialami sendiri oleh Kiai Haji Asad ketika muda. Dia heran, ada Kiai yang menjadi imam salat Jumat di 3 masjid dalam waktu yang bersamaan.
Menurut kisah, Kiai Haji Asad bermakmum saat salat Jumat di Masjid Besuki. Bupati Situbondo, yang mendengar hal itu, membantah dan sambil ngotot mengatakan bahwa Kiai Haji Asad hari itu mengimami salat Jumat di Situbondo. Bahkan sang bupati mengaku berdiri tepat di belakangnya. Penghulu Asem Bagus yang kebetulan mendengar pertikaian itu, malah menimpali bahwa Kiai Haji Asad menjadi imam masjid di daerahnya. Hal itu mengingatkan Kiai Haji Asad pada dawuh atau perintah Habib Hasan Musawa bahwa Kiai Haji Asad telah mencapai makam fanafi az-zat, bisa menjadi 3 bahkan 10 dalam waktu bersamaan. Ilmu yang sama kelak akan dimiliki juga oleh Kiai Haji Asad. Kisah keempat, di antara kisah-kisah mengenai bukti kekaromahan Kiai Haji Asad semasa hidupnya pun terkuak dari Kiai Haji Fawaid. Pada zaman dulu, murid-murid beliau itu banyak dari kaum Bromo Corah, sehingga beliau pun banyak mendalami ilmu bela diri. Tutur Kiai Haji Fawaid memulai cerita. Ilmu-ilmu bela diri yang dimiliki Kiai Haji Asad, sambung Kiai Haji Fawaid, juga diajarkan kepada para muridnya. Ia menceritakan, saat santrinya dibekali sebilah pedang serta celurit dan disuruh saling membacok, tapi tebasan pedang dan celurit itu tidak ada yang mencederai mereka. Sebagian murid yang lain, ada yang diuji melompat dari pohon kelapa yang tinggi dan ternyata badannya tetap utuh serta segar bugar. Yang ajaib adalah saat antara para murid itu mampu menjatuhkan puluhan buah kelapa hanya dengan sekali pandang. Tidak hanya itu, kemasyhuran kekaromahan Kiai Haji Asad juga terbukti pada saat perang kemerdekaan. Kiai Haji Fawaid juga mengisahkan jika pada saat perang gerilya, beberapa pejuang tampak membawa pasir. Pasir itu konon adalah pemberian dari Kiai Haji Asad kepada para pejuang. Pasir tersebut kemudian ditaburkan ke kacang hijau di dekat markas tentara Belanda atau jalan yang akan banyak dilewati tentara Belanda. Aneh, suatu keajaiban terjadi. Puluhan tentara Belanda yang bersenjata lengkap itu tiba-tiba lari terbirit-birit ketakutan sambil meninggalkan senjatanya. Mungkin mereka mengira suara pasir itu adalah suara dentuman senjata api. Para pejuang pun memungut satu persatu senjata yang ditinggal Belanda. Kisah Kiai Haji Fawaid. Kisah kelima, dimuat di pesantren.id sebagai berikut. Di timur Pulau Jawa masyhur sesosok figur kenamaan, seorang kiai karismatik, dengan asma mulia Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin, Kiai Asad. Ya, nama besar kiai yang wafat tahun 1990 itu banyak hal yang melatar belakangi, diantaranya adalah anugerah karomah yang melekat pada jiwa mulianya. Ihwal karomah pada seorang Kiai Asad, bagi sejumlah orang mungkin tak asing dengan kelebihan-kelebihan luar biasa, yang tak sama layaknya insan pada umumnya. Banyak orang, santri, bahkan beberapa kiai menutur, bercerita, perihal fenomena yang bisa dikatakan langka, namun fakta pada pengasuh kedua pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo itu. Kisah yang dirasakan Masud misalnya, konon, santri yang biasa bertugas melayani keperluan Kiai Asad itu dibuat takjub secara berulang kali saat mengetahui kelebihan pada sosok mediator berdirinya NU itu. Suatu ketika, Masud diajak Kiai untuk melihat pekerja yang tengah membangun gedung madrasah di sebelah barat kantor asrama. Kiai Asad yang termasuk tipikal Kiai perokok, melihat kantong bajunya sudah kosong dari sebiji rokok pun, beliau langsung menyuruh Masud di sampingnya untuk mengambilkan sebungkus rokok yang bertempat tepat di atas pintu kamar beliau. Mendengar titah itu, dengan sigap nan cepat Masud berlari menuju dalam, tepatnya menuju kamar pribadi Kiai, tempat penyimpanan rokok Kiai tadi. Jarak antara pembangunan gedung madrasah dengan kamar bisa dibilang sedikit jauh, kurang lebih berkisar 300 meter. Sehingga Masud sebelum menggenggam sebungkus rokok itu, ia harus melewati sudut-sudut madrasah dan asrama santri putri. Keanehan mulai Masud rasakan, tak jauh saat mendekati kamar pribadi beliau. Bagaimana tidak, Kiai yang baru saja memerintahnya untuk mengambil rokok di tempat pembangunan, waktu itu juga Masud jumpai beliau di dekat kamar, guna memberi pengarahan perihal kebersihan pada santri putri kala itu. Kekagetan itu segera Masud hentikan, karena perintah untuk mengambil rokok harus dengan segera ia tunaikan. Dengan perasaan yang masih ganjil, Masud meneruskan derap langkahnya menuju kamar Kiai, untuk mengambil sebungkus rokok. Tepat di bibir kamar,
Masud benar-benar terkejut dan kaget bukan kepayan. Pasalnya ia juga jumpai sosok Kiai Asad sedang membaca kitab di dalam kamar pribadi beliau. Semakin kaget dan terus bertanya-tanya seorang Masud di tempat itu. Terdiam sejenak, lalu ia pun mengurungkan niatnya untuk mengambil sebungkus rokok yang diamanahi Kiai. Karena di tengah rasa takjubnya, Masud beranggapan bahwa Kiai Asad sudah mengambil sendiri rokok yang sebelumnya diamanahkan padanya. Masud sedikit lega, karena titah Kiai selayang pandang ia anggap telah purna. Masud kemudian kembali, berjalan menyusuri madrasah dan asrama putri untuk menuju ke tempat semula, tempat pembangunan gedung madrasah yang sebelumnya ia bertempat dengan Kiai Asad. Perasaan yang sempat sedikit lega, kembali harus memuncak saat Masud tak jauh dari tempat pembangunan menyaksikan Kiai Asad di dekat material bangunan. Bagaimana tidak, beberapa detik yang lalu ia menyaksikan Kiai sedang memberi wejangan di dalam, kemudian membaca kitab di kamar beliau. Kali ini ia kembali melihat sosok Kiai berdiri di dekat pembangunan madrasah. Dan itu, ia rasakan dalam kurun waktu yang sama. Kali ini, Masud benar-benar merasakan hal yang tak wajar, sebuah pengalaman yang tak pernah ia rasakan semasa hidupnya. Kembali, untuk kedua kalinya Masud menuju kamar Kiai, tempat rokok sebagaimana amanah awal padanya. Beberapa depa di kamar beliau, kali ini seorang Masud tak tahu ingin mengungkapkan apa. Ketakjuban yang sungguh besar ia rasakan pada sosok mulia Kiai Asad. Kembali, untuk yang kesekian kalinya Masud menyaksikan Kiai Asad sedang membaca sebuah kitab di hadapannya. Kali ini, dengan sedikit percaya diri Masud berdehem, memberi isyarat di kamar beliau beberapa saat sebelum tangannya mengambil sebungkus rokok di atas pintu kamar. Dengan posisi tak berubah masih di hadapan kitab, Kiai Asad pun sontak bertanya, "Ada apa Ut?" Dawuh Kiai dengan nada agak keras. Masud yang sebelumnya telah diterpa rasa takjub di luar nalar sebab karomah yang luar biasa ini, spontan langsung gemetar. Rasa canggung bercampur aduk dengan rasa takut ia emban, tepat di samping Kiai Asad. "Sobung Kiai?" "Tidak ada Kiai," tanggap lentur Masud, usai mendengar pertanyaan Kiai Asad tadi. Dirasa Kiai tak kembali bertanya, perlahan Masud melangkahkan kakinya, keluar dari kamar pribadi Kiai. Tak lama berselang, ia pun bercerita, mengungkapkan pada teman-temannya ihwal rasa heran dan takjub terhadap Kiai Asad tersebut. Kisah ke-6, dimuat di ngopibareng.id sebagai berikut. Konon, ada santri yang ingin mondok ke pesantren Salafiyah Syafiyah, Sukorejo Asem Bagus, Situbondo, Jawa Timur. Karena tertarik pada petua Kiai Haji Asad Syamsul Arifin. Pesan dan petua ini memang populer di tengah masyarakat, terutama para santri senior. Dawuh yang sering disampaikan oleh Kiai Asad adalah, "Santri saya yang mondok selama 4 tahun tidak pernah pulang sama sekali dan taat aturan pesantren, maka saya jamin pasti alim." Namun dalam pikirannya, mana mungkin dia bisa alim hanya ditempuh 4 tahun. Karena dia merangkap sekolah umum SMA di sore hari. Akhirnya dia ingin berhenti sekolah umum, ingin fokus madrasah diniyah dan kitab kuning, karena kemungkinan yang dimaksud Kiai Asad itu seperti santri dulu yang hanya fokus pada kitab saja. Namun, sayang orang tuanya tidak memberi izin untuk berhenti sekolah umum. Tentunya hal ini membuat tambah bingung walaupun tetap rajin mengaji kitab kuning. Akibatnya pikirannya bertambah ragu, tak mungkin bisa alim. Apalagi di SMA banyak pelajaran yang harus dikuasainya. Pada suatu ketika ada pengurus pesantren memberi pengarahan kepada semua santri yang isinya diantaranya kalau ingin santri sukses di samping rajin dan mengikuti peraturan pesantren juga harus menyambung rohani ke asta walaupun hanya baca Al-Fatihah saja dengan syarat harus istiqomah. Pengarahan itu dia nyambung ke asta dengan istiqomah walaupun sebentar. Singkat cerita, setelah mondok hampir genap 4 tahun tidak pulang ke rumahnya, dia bertanya dalam hatinya, "Saya sudah hampir genap 4 tahun, kok tidak ada tanda-tanda alim?" Akhirnya genap 4 tahun, persis hari Jumat pukul 9 pagi tidur kailulah di kamarnya, bermimpi bertemu Nabi Khidir alaihi salam bergamis hijau di pintu gerbang timur pesantren dan mencium tangannya. Dalam mimpinya, tangan Nabi Khidir sangat halus sekali. Lalu dan sulit dilupakan, kemudian terbangun sudah pukul 11 mau ke Jumatan. Setelah dia merasa sejuk pikirannya, seakan ada hijab yang terbuka dalam keilmuan setelah bermimpi tersebut.
Kemudian pada waktu Isya, dia ikut pengajian kitab Iqna di Musola Putra. Dia merasakan sekali bahwa kitab yang dibaca oleh Kiai Fulan sangat mudah, tidak seperti sebelumnya, bahkan kitabnya tidak diberi makna. Ternyata betul genap 4 tahun dia merasa mudah dan ingat apa yang pernah dibacanya selama mondok di Sukorejo. Hal ini jelas merupakan kebenaran yang nyata yang mungkin sulit dinalar akal. Karena itu jelas bahwa pesan dan petua Kiai Haji Asad Syamsul Arifin ini bukan tahayul dan khurafat, tetapi sebuah fakta real yang disebut dengan kebenaran mistik atau epistemologi, irfani, ilhami, yang tidak dimiliki oleh peradaban barat, tutur Nawawi Tabrani, sang sahibul cerita ini. Kemapanan pesantren dan NU di Indonesia sebenarnya tidak lepas dari pengaruh epistemologi, irfani yang dibangun oleh Kiai Nahdlatul Ulama. Karena itu, ulama sufi mengatakan, ilham adalah hujah syariah. Dikisahkan Nawawi Tabrani di Situbondo. Kisah ketujuh, dimuat di portal Majalengka pikiranrakyat.com sebagai berikut. Salah satu karomah yang beliau miliki adalah dapat melaksanakan salat Jumat di tengah lautan lengkap dengan masjid dan jamaah yang berjumlah 41 orang. Diceritakan dalam sebuah video dengan bahasa daerah, bahwa kala itu laki-laki tersebut mengikuti Kiai Asad di belakang punggung beliau. Namun setelah membuka mata, ternyata laki-laki tersebut dan Kiai Asad sudah berada di tengah lautan. Tiba-tiba dari dasar lautan perlahan muncul kubah masjid, lalu kemudian menjelma menjadi bangunan masjid yang sempurna. Laki-laki tersebut kemudian diajak salat di dalam masjid tersebut. Pengakuan beliau, ada sekitar 41 orang di dalam masjid tersebut termasuk Kiai Asad dan dirinya. Dia mengingat bahwa hari itu adalah hari Jumat, maka dilaksanakanlah salat Jumat berjamaah. Namun betapa kagetnya laki-laki itu, di saat salat selesai, maka menghilanglah semua orang di dalam masjid itu termasuk Kiai Asad. Laki-laki itu kebingungan, karena hanya dia sendiri dan lebih mengagetkan lagi, dia bukan berada di dalam masjid, namun di tengah lautan dengan beralaskan dedaunan yang mengapung. Banyak kapal laut yang melintas, namun seolah-olah tak melihat laki-laki tersebut, hingga datanglah Jumat berikutnya. Kejadian yang sama pun dilihatnya, mulai muncul kubah masjid dari dasar laut, sampai bangunan masjid berdiri dengan sempurna. Sesaat sebelum orang bermunculan, ternyata di masjid tersebut ada seorang tukang sapu masjid. Tukang sapu itu pun keheranan karena sosok laki-laki tersebut masih ada di dalam masjid itu. Kemudian menanyakan alasan mengapa masih berada di dalam masjid ini. Laki-laki itu pun menjawab bahwa dia ditinggalkan oleh Kiai Asad selama 1 minggu, sesaat setelah salam salat Jumat minggu kemarin. Kemudian tanpa banyak berbicara, tukang sapu tadi berkata kepada laki-laki itu bahwa ketika salat selesai, yakni sesaat setelah salam, maka peluklah Kiai Asad. Dengan perasaan tidak khusyuk dalam salat, laki-laki tadi dengan sengaja salat di belakang Kiai Asad yang saat itu menjadi imam. Saat salam selesai, laki-laki tadi langsung memeluk Kiai Asad, namun betapa kagetnya dia, karena ketika memeluk, Kiai Asad langsung melemparkan laki-laki itu. Saat laki-laki tadi membuka mata, dia kaget bercampur syukur karena dia bangun tepat di sebelah utara bangunan pesantren Salafiyah Syafiyah yang diasuh oleh Kiai Asad. Dia ingat betul bahwa saat membuka mata, ia berada di bawah pohon kelapa yang bercabang 9 di sebelah utara pesantren. Begitulah kisah kewalian Kiai Asad Situbondo atau Kiai Asad Syamsul Arifin, seorang yang taat dan soleh. Allah akan memberikan apapun kepada makhluknya, bila kita percaya dan taat kepada kehendak yang Allah berikan. Kisah ke-8, dimuat di nusragenonline.com sebagai berikut. Kisah pengusiran serdadu Jepang dari bumi Garahan, Jember tak lepas dari keberanian dan karomah Kiai Asad Syamsul Arifin Situbondo selaku Komandan Hizbullah kawasan timur Indonesia. Saat itu, begitu pasukan gerilya tiba di markas serdadu Jepang, Kiai Asad langsung menemui Komandan Serdadu Negara Matahari Terbit itu, dan memberi ultimatum, segera angkat kaki atau dihancurkan. Namun dia rupanya masih berkelit, bahkan minta waktu 3 bulan untuk pergi. Kiai Asad tidak mau dikibuli, beliau hanya memberi waktu 3 hari pada Jepang untuk pulang ke negaranya. Hari ketiga pun tiba, Kiai Asad kembali menemui komandan Jepang. Tapi dia masih belum juga mau pergi dengan beragam alasan.
Plak, tiba-tiba tamparan sang kiai mendarat mulus di pipinya. Tak hanya itu, Kiai Asad juga menggebrak meja di depan sang komandan hingga terbelah jadi dua. Ini menunjukkan betapa Kiai Asad mempunyai wibawa dan keberanian yang luar biasa. Bisa dibayangkan, seorang komandan yang begitu dihormati anak buahnya, tiba-tiba ditampar di depan mereka, dan dia tidak melawan. Itu karena Kiai Asad biasa berpuasa, tirakat sehingga mudah mendapatkan pertolongan dari Allah. Demikian Kiai Haji Muhyiddin Abdus Somad memungkasi kisahnya. Kisah ke-9, dimuat di humi.or.id oleh Yai Ahmad Ruhyat Hasbi. Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin pahlawan nasional, pengasuh pesantren Salafiyah Syafiyah Situbondo, yang juga pendiri Jamiyah Nahdlatul Ulama, pada masa muda belajar dasar ilmu agama dari ayahnya sendiri, Kiai Haji Raden Syamsul Arifin. Setelah puas mendapat ilmu dari sang ayah, Asad muda minta izin untuk mondok di pesantrennya Syekhona Kholil Bangkalan. Ayahanda tentu merasa senang mendengarnya dan sangat mendukung niat putranya yang atas keinginannya sendiri ngaji kepada kiai yang menjadi gurunya para kiai Jawa itu. Seraya memberi nasihat, niatkan dalam hatimu untuk mengabdi kepada Syekhona Kholil. Nasihat dari Kiai Syamsul ini terdengar sedikit ganjil, karena biasanya orang tua yang mondokin anak memberi amanat agar niatnya mencari ilmu. Kiai Syamsul juga membekali Kiai Asad muda tidak seperti orang lain. Bukan koper atau tas yang berisi pakaian dan kitab. Kiai Asad dibekali hanya 3 buah besek, wadah kecil. Besek pertama berisi alat untuk mengupas kelapa dan motong kayu. Besek kedua berisi biji asam, dan besek ketiga berisi nasi aking. Lalu berangkatlah Kiai Asad menuju Bangkalan, Madura. Dan niat Kiai Asad untuk mengabdi seperti disampaikan ayahnya, ternyata diketahui oleh Syekh Kholil. Kiai Asad ditempatkan oleh Syekh Kholil di kamar yang paling dekat dengan rumahnya, tentu agar sang guru lebih mudah memanggil Kiai Asad jika diperlukan. Suatu hari Syekh Kholil mengumpulkan para santrinya dan dawuh, "Para santri sekalian, hari Jumat yang akan datang, saya akan kedatangan tamu agung. Saya akan siapkan masakan istimewa untuk menjamunya. Siapa di antara kalian yang siap mencari kayu bakar?" Dari sekian banyak santrinya, Kiai Asadlah yang mengacungkan telunjuk, "Saya siap, Kiai." Kiai Asad pun seharian mencari kayu bakar sesuai perintah gurunya. Setelah hari Jumat tiba, beliau dipanggil Syekh Kholil. "Asad, hari ini tugas kamu menyambut tamu, siapa saja yang datang, dalam keadaan apa saja. Jika dia mau menemuiku, maka terimalah dan antar dia ke rumahku." Hampir seharian Kiai Asad menunggu tamu yang datang. Tapi sampai sore tamu yang ditunggu belum datang juga. Hanya ada seorang laki-laki tua, dengan pakaian compang-camping, badannya kumal penuh borok dan bau. Tetapi karena ingat pesan gurunya, siapa saja yang mau menemuinya dalam keadaan apa saja, tetap harus diantar ke rumah gurunya. Walaupun dengan hati yang penuh dengan pertanyaan, Kiai Asad tetap mengantar orang ini. Tapi betapa kagetnya Kiai Asad, orang yang kumal ini malah disambut oleh Syekh Kholil dengan sumringah, penuh keakraban, dirangkul, dicium pipinya. "Asad, antarkan tamu ini ke jalan lagi. Beliau mau pulang," perintah Syekh Kholil kepada Kiai Asad. Kiai Asad pun menjalankannya dengan hati yang masih bertanya-tanya. Setelah selesai mengantarkan tamu itu, Kiai Asad dipanggil lagi Syekh Kholil. "Asad, kamu tadi cium tangan tamu saya gak?" "Gak, Kiai, saya gak kuat bau badannya," jawab Kiai Asad jujur. "Sayang sekali Asad, padahal beliau adalah Nabi Khidir alaihi salam," ujar Syekh Kholil. "Waduh Yai, saya nyesel gak mencium tangannya. Kalau beliau kesini lagi, biar saya yang jemput lagi, saya pasti akan cium tangan beliau. Jumat depan beliau kesini lagi. Pokoknya dengan wajah apapun tamuku nanti kamu antar ke rumahku lagi ya Asad." "Siap Yai, dengan senang hati Yai," ujar Kiai Asad mantap. Jumat berikutnya, sejak pagi Kiai Asad sudah berada di pinggir jalan raya untuk menyambut Nabi Khidir alaihi salam yang akan bertamu lagi kepada gurunya. Seperti minggu kemarin, tidak ada seorang pun yang datang. "Pokoknya dalam kondisi apapun, tamu yang mau bertemu guruku, akan aku cium tangannya," pikir Kiai Asad. Tiba-tiba ada seorang Belanda, tinggi besar, bule,
Mancung dengan logat bahasa Madura bercampur Belanda datang dan minta diantar ke rumah Syekh Holil. Katanya Holil sakit ya, antar saya menemuinya dek. Tentu saja Kiai Asad merasa kaget. Orang Belanda kok tahu guru saya, jangan-jangan dia mau membunuhnya. Tapi karena ingat pesan gurunya, akhirnya tamu ini diantar lagi oleh Kiai Asad. Seperti minggu kemarin juga, Syekh Holil menyambut tamu Londo ini dengan sumringah, bahkan ngobrol lama sekali. Asad, antar tamu ini ke jalan raya, perintah Syekh Holil. Setelah tamu itu pulang dan menghilang entah kemana, Syekh Holil nanya, Asad, kamu cium tangan tamu tadi gak? Gak yai, masa saya harus nyium tangan Londo? Sayang Asad, padahal tadi itu Nabi Khidir yang menyamar dengan wajah Londo. Waduh, saya nyesel banget yai. Nanti kalau beliau bertamu lagi minggu depan, saya siap jemput lagi yai. Jumat berikutnya Syekh Holil manggil Kiai Asad lagi. Asad, hari ini kamu pergi ke stasiun dan jemput Nabi Khidir di sana ya. Betapa girangnya hati Kiai Asad yang dipercaya oleh gurunya menjemput Nabi Khidir alaihi salam. Berangkatlah beliau ke stasiun yang berjarak kurang lebih 3 km dari pesantren. Tak lama menunggu kereta api tiba, lalu turunlah seorang laki-laki tampan memakai belangkon dan membawa tongkat. Tiba-tiba menunjuk Kiai Asad dengan tongkatnya dan berkata, kamu Asad ya, yang diperintahkan gurumu Syekh Holil untuk jemput saya. Kiai Asad kini yakin bahwa orang ini adalah Nabi Khidir alaihi salam. Beliau mencium tangannya dengan penuh rasa ta'zim. Kemudian mereka berdua berjalan menuju pesantren Syekh Holil. Selama di perjalanan itu tangan Kiai Asad dipegang oleh Nabi Khidir sambil terus diajari ilmu ruhani, ilmu tarekat yang menjadikan seseorang futuh dan marifat kepada Sang Maha Pencipta. Kiai Asad menyaksikan Nabi Khidir alaihi salam memberikan tongkat yang dibawanya itu kepada Syekh Holil. Dan menurut Kiai Asad berdasarkan cerita dari Nabi Khidir alaihi salam, tongkat itu adalah tongkatnya Nabi Musa alaihi salam. Setelah beberapa tahun kemudian, Kiai Asad dipanggil oleh Syekh Holil untuk menyampaikan tongkat itu kepada Hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari di Tebuireng Jombang, murid Syekh Holil lainnya, yang menandai restu beliau atas berdirinya Jamiyah Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah lahir di Jombang pada tanggal 31 Maret tahun 1888. Dia merupakan anak dari pasangan Kiai Haji Hasbullah Said, pengasuh pondok pesantren Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur, dengan Nyai Latifah. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah berasal dari keturunan Raja Brawijaya keempat dan bertemu dengan silsilah Kiai Haji Hashim Asy'ari pada Kiai Abdus Salam, Kiai Soicah bin Abdul Jabar bin Ahmad bin Pangeran Sumbu bin Pangeran Benowo bin Jaka Tingkir, Mas Karebet bin Lembu Peteng bin Brawijaya V, Raja Majapahit ke-7. Sejak kanak-kanak, Kiai Wahab dikenal kawan-kawan sebagai pemimpin dalam segala permainan. Beliau dididik ayahnya sendiri bagaimana cara hidup seorang santri. Dia diajak salat berjamaah dan sesekali dibangunkan malam hari untuk salat tahajud. Kemudian, Kiai Haji Hasbullah membimbingnya untuk menghafal juz amma dan membaca Al-Quran dengan tartil dan fasih. Lalu, dia dididik mengenal kitab-kitab kuning, dari kitab yang paling kecil dan isinya diperlukan untuk amalia sehari-hari. Kemauan keras untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya tampak sejak masa kecil. Dia tekun dan sangat cerdas memahami berbagai ilmu yang dipelajarinya. Hingga berusia 13 tahun, Kiai Wahab diasuh langsung oleh ayahnya. Setelah bekal ilmunya dianggap cukup, Kiai Wahab merantau untuk menuntut ilmu. Dia pergi ke satu pesantren, lalu ke pesantren lainnya, termasuk ke pesantren Bangkalan, Madura, asuhan Syekh Holil. Dia juga sempat nyantri di pesantren Mojosari, Nganjuk, dan Tebuireng. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah adalah seorang ulama yang berpandangan modern. Dakwahnya dimulai dengan mendirikan media massa atau surat kabar, yaitu Harian Umum, Suara Nahdlatul Ulama atau Suara NU, dan Berita Nahdlatul Ulama. Bersama dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari menghimpun tokoh pesantren dan keduanya mendirikan Nahdlatul Ulama.
kebangkitan ulama pada tahun 1926. Kiai Wahab juga berperan membentuk Majelis Syuro Muslimin Indonesia, Masyumi. Pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan, Kiai Wahab bersama Kiai Haji Hashim Asy'ari dari Jombang dan Kiai Abbas dari Cirebon merumuskan resolusi jihad sebagai dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan. Sesudah Kiai Haji Hashim Asy'ari meninggal dunia, Kiai Wahab menjadi Rais Am NU. Dia meningkatkan dukungan NU kepada pemerintah Indonesia dalam memenangi perang melawan pemerintah Belanda. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah wafat di Jombang pada usia 83 tahun atau tepatnya pada tanggal 29 Desember tahun 1971. 43 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 7 November tahun 2014, Kiai Wahab bersama dengan Jamin Ginting, Sukarni Kartodiwirjo, dan HR Muhammad Mangundiprojo diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Joko Widodo. Berikut akan dibacakan beberapa kisah karomah beliau. Kisah pertama dikutip dari CirebonTimes.com sebagai berikut. Kisah karomah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ini berawal sekitar tahun 1970-an. Saat itu sedang dilakukan pemugaran bangunan Wisma Ka'bah dan sebagian pondok pesantren Al-Latifiyah Bahrul Ulum Jombang. Tanpa disangka, akibat pemugaran bangunan tersebut banyak jin yang tidak merasa nyaman. Akibatnya, para santri konon ada yang kerasukan jin. Melihat kondisi demikian, akhirnya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah turun tangan. Seluruh jin yang merasuki para santri tersebut konon kemudian dikumpulkan dan diikat menjadi satu. Tentu melakukan hal karomah tersebut harus dengan cara spiritual tertentu. Selanjutnya, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah memanggil keponakannya Kiai Haji Soleh Abdul Hamid. Soleh, tolong pindahkan jin-jin ini ke bendungan di timur Sungai Pondok. Perintah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Baik Paman Haji, jawab Kiai Soleh. Selanjutnya Kiai Soleh berusaha mengangkat para jin tersebut dengan posisi kedua tangan di depan. Namun, Kiai Soleh ternyata tidak kuat mengangkat para jin tersebut dan berseru kepada Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Paman Haji, berat, saya tidak kuat mengangkatnya, kata Kiai Soleh. Mendengar keponakannya tidak kuat mengangkat para jin, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah mendekati Kiai Soleh sambil mempraktikkan posisi kedua tangan di belakang layaknya orang menggendong. Begini loh cara mengangkatnya, kata Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Selanjutnya Kiai Soleh menirukan posisi tangan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dan digendonglah para jin tersebut ke arah timur menuju bendungan sungai sebelah timur pondok. Sesampai di bendungan itu, para jin diletakkan dengan baik dan jin tersebut menerima tanpa perlawanan. Itulah kisah kesaktian karomah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang mengajarkan Kiai Soleh cara menggendong jin. Kisah kedua dikutip dari portal majalengka.pikiranrakyat.com sebagai berikut. Kisah karomah Mbah Wahab Hasbullah, melumpuhkan begal hanya dengan sekali tepukan. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah atau Mbah Wahab Hasbullah merupakan salah satu ulama pendiri Nahdlatul Ulama, NU. Mbah Wahab Hasbullah adalah pengarang syair Yalal Waton yang banyak dinyanyikan di kalangan Nahdliyin. Di sisi lain Mbah Wahab juga memiliki karomah yang tidak dimiliki orang pada umumnya. Dikisahkan pada saat itu para kiai yang dipimpin oleh Mbah Kiai Abbas Buntet sepakat melanjutkan perjalanan menuju Semarang dalam rangka menghadiri pertemuan ulama NU meski waktu sudah beranjak malam. Rombongan kiai ini terdiri dari Mbah Wahab Hasbullah, Kiai Asad Syamsul Arifin, Kiai Bisri Syansuri, dan Kiai Abbas Buntet. Berangkatlah rombongan dari Jombang naik mobil sedan milik Mbah Wahab Hasbullah. Mereka tidak langsung ke tempat tujuan, tetapi singgah di beberapa pesantren dan kediaman kiai yang dikenal. Pesantren Langitan menjadi destinasi pertama rombongan. Singkat cerita, para kiai tetap melanjutkan rencana perjalanan sebelum nanti singgah lagi di pesantren sarang. Malam hari rombongan mulai memasuki wilayah hutan Cepu dan seketika segerombolan begal menghadang di tengah jalan. Melihat gerombolan begal mencegat, Kiai Asad pun turun dan mencoba bernegosiasi. Namun yang dilakukan Kiai Asad tidak berhasil. Beberapa begal semakin beringas mengeluarkan senjata tajam. Melihat gelagat begal, mulai tak terkendali Kiai Abbas turun tangan membantu Kiai Asad. Begal pun terjatuh dan perlawanan sengit belum berhenti.
Kiai Abbas pun memberi kode untuk membangunkan Kiai Bisri. "Ada apa ini ramai sekali?" tanya Mbah Bisri. "Begal nekat," jawabnya. Kiai Bisri mencoba mengamati Kiai Abbas yang sedang menghadapi keberingasan sekelompok begal. "Kalau itu bagiannya Kiai Wahab," ungkap Kiai Bisri. "Kang, itu ada begal nekat." Kiai Bisri menepuk pundak Mbah Wahab. "Ada apa?" tanya beliau. "Begal," Kiai Bisri membisiki. "Oh, begini loh caranya," kata Mbah Wahab sambil mengangkat kedua telapak tangannya. Kemudian, suara keras tepukan tangan beliau menuntaskan pertarungan. Seketika kelompok begal pun terpental dan terjungkal kaku tidak berdaya. Itulah karomah Mbah Wahab Hasbullah yang mampu melumpuhkan begal hanya dengan sekali tepukan. Kisah ketiga dikutip dari pwnujatim.or.id sebagai berikut. Saat Hail Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ke-46 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Kiai Haji Asep Saifuddin Halim banyak bercerita tentang karomah Mbah Wahab. Inspirator, pendiri dan penggerak NU sekaligus pahlawan nasional tersebut lahir pada 1886. Pada saat berusia 13 tahun, beliau berangkat mondok ke Langitan. Beliau berangkat naik dokar dengan membawa segala perbekalan. Di tengah jalan, tiba-tiba kudanya lepas sehingga dokar tersebut terjerembab. Si kusir otomatis jatuh. Walaupun kudanya ditemukan kembali, si kusir tak bisa lagi mengendalikan karena cedera. Di luar dugaan, Abdul Wahab Hasbullah yang baru berusia 13 tahun, lalu berdoa dan mengusap bagian tubuh si kusir yang sakit hingga akhirnya sembuh seperti sedia kala. Perjalanan ke Langitan akhirnya bisa dilanjutkan. Kisah keempat dikutip dari hidayatuna.com sebagai berikut. Inilah secuil kisah mengenai sorban sakti Mbah Wahab Hasbullah Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Sebagai seorang ulama yang alim, beliau memiliki banyak karomah dan keilmuan yang matang. Kisah-kisah mengenai karomah beliau dituturkan turun-menurun. Salah satunya adalah kisah mengenai sorban sakti Mbah Wahab Hasbullah yang akan diceritakan berikut ini. Al-Kisah, beberapa tahun sebelum wafatnya Kiai Wahab, ada seseorang yang luar biasa bencinya kepada Kiai Haji Afandi Abdul Muin Syafi'i atau lebih dikenal dengan Abah Afandi. Pada masa itu masih banyak para jawara yang sakti dengan ilmu-ilmu hitam dan penganut setan. Terlampau bencinya mereka pada Abah Afandi sehingga segala macam cara dilakukan oleh orang tersebut untuk mencelakakan Abah Afandi. Pernah mereka menghadang di jalan dengan senjata tajam, bahkan mengajak duel, namun alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memenangkan dan menyelamatkan Abah Afandi meskipun Abah Afandi bertangan kosong tanpa senjata. Akan tetapi hal tersebut justru membuat si pembenci itu semakin menjadi-jadi bencinya kepada Abah Afandi. Sering pula Abah Afandi mendapat kiriman benda-benda aneh di tengah malam, yang orang awam menyebutnya santet. Sampai akhirnya almarhum Kiai Haji Fatoni, senior Abah Afandi saat di pesantren Tebuireng, asal Penganjang Indramayu, memberitahu Abah Afandi bahwa orang tersebut sedang menyiapkan sejumlah jawara dan setiap malam mereka melakukan ritual ilmu hitam dengan tujuan ingin membunuh Abah Afandi. Kiai Fatoni pun menegaskan, "Ini saya menelusuri sendiri kebenaran berita tersebut dan saya pernah menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Setiap malam mereka berada di sebuah rumah tua kosong mengadakan ritual ilmu hitam untuk membunuh jenengan, Abah Afandi. Mereka sedang mencari waktu yang tepat," ujar Kiai Fatoni. Mendengar penjelasan Kiai Fatoni tersebut, Abah Afandi pun langsung meluncur sowan pada gurunya Kiai Haji Wahab Hasbullah. Saat itu Kiai Wahab selesai mengimami jamaah di Masjid Pesantren Tambak Beras. Abah Afandi langsung menceritakan masalahnya pada Kiai Wahab di ruang tamunya. Kiai Wahab berpesan agar Abah Afandi memperbanyak membaca Hizib Nasor yang memang sudah lama diijazahkan Kiai Wahab pada muridnya dari Indramayu tersebut. Kiai Wahab lantas melepaskan sorban yang melilit di kepalanya seraya berdoa sebentar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Kiai Wahab menggosok-gosokkan sorban yang biasa melingkar di kepala beliau tersebut ke wajah Abah Afandi muda, seraya berkata, "Sudah Afandi, mulai sekarang orang tersebut tidak akan lagi mengganggumu." Pulang dari sowan Kiai Wahab di tengah jalan Abah Afandi dihadang oleh orang tidak dikenal. Abah Afandi pun ekstra hati-hati karena gelagat orang tersebut tampak mencurigakan. Namun yang terjadi,
orang tersebut justru bersimpuh dan minta maaf pada Aba Afandi. Aba Afandi pun terheran-heran karena memang tidak kenal dengannya. Saya ketuanya jawara dari Kalimantan yang dibayar oleh si Fulan, nama samaran. Dia membayarku dan teman-temanku untuk membunuhmu. Semula saya dan teman-teman sudah siap dan bertekad akan membunuhmu. Namun tiba-tiba hari ini saya dan teman-teman merasakan takut yang luar biasa. Terus terang saya tidak berani mengganggumu. Teman-teman saya pun sudah pulang ke daerahnya, tutur jawara tersebut. Dan saya ini juga disuruh mewakili orang yang membencimu untuk meminta maaf, tambah sang jawara tersebut. Menyaksikan hal itu, Aba Afandi pun berkata, iya sudah saya maafkan, bilang pada yang menyuruhmu jangan mengganggu saya lagi. Aba Afandi pun meninggalkan orang itu sambil bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya bergumam, alhamdulillah doa Kiai Wahab memang mustajab, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian secuil kisah mengenai sorban sakti Kiai Wahab Hasbullah. Kisah kelima dikutip dari santripos.com. Sebelum Muktamar NU ke-25 di Surabaya pada tahun 1971, telah muncul kabar bahwa Kiai Haji Wahab Hasbullah atau yang biasa dipanggil Mbah Wahab telah wafat. Kabar wafatnya Mbah Wahab ini tentu membuat semua putra-putri dan keluarga beliau terkejut. Tidak terkecuali para santri Mbah Wahab. Mereka pun sedih mendengar kabar tersebut. Tak lama kemudian, keluarga Mbah Wahab maupun para santri menyiapkan segala sesuatunya dalam rangka memberikan penghormatan terakhir kepada Mbah Wahab. Para santri menyiapkan terop dan kursi untuk para pentakziah. Demikian juga dengan sejumlah peralatan dan perlengkapan yang lain di rumah duka tersebut. Di tengah-tengah persiapan itu, tiba-tiba Mbah Wahab terbangun. Sontak kejadian tersebut semakin membuat kaget para santri, keluarga dan para pentakziah yang hadir di tempat tersebut. Sik gasido, aku jaluk ditunda nang Gusti Allah, ngenteni sakmerin Muktamar NU, sebentar-sebentar nggak jadi, saya minta ditunda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nunggu setelah Muktamar, kata Munjidah menirukan perkataan Mbah Wahab saat bangun dari pembaringan itu. Peristiwa tak lazim ini tentu membuat para santri, keluarga dan para pentakziah terheran-heran bercampur gembira karena Mbah Wahab masih hidup. Dan ternyata benar, beberapa bulan kemudian akhirnya Muktamar NU ke-25 di Surabaya digelar. Saat itu, Kiai Haji Wahab Hasbullah didaulat menjadi Rois Am PBNU menggantikan Rois Akbar Kiai Haji Hashim Asy'ari. Saat itu, Mbah Wahab memberikan sambutan di depan para peserta Muktamar. Namun, ketika prosesi Muktamar belum selesai, Mbah Wahab minta izin untuk pamit pulang karena kondisi kesehatan yang menurun. Berselang beberapa hari setelah Muktamar NU ke-25 di Surabaya, kondisi kesehatannya semakin menurun. Mungkin ini termasuk salah satu yang dinamakan karomah. Ketika itu, sepertinya Mbah Wahab benar-benar telah tahu jika akan meninggal dunia, hingga akhirnya dipanggillah putra-putrinya untuk pamit. Wes saiki wayahe aku dipundhut. Sudah, sekarang waktunya saya dipanggil oleh Allah, katanya kala itu seperti ditirukan Bunyai Munjidah Wahab. Kemudian, Mbah Wahab mengucap kalimat thayyibah la ilaha illallah, lalu beliau pun menghembuskan nafas terakhir. Kisah ke-6 dikutip dari Tebu Ireng, sebagai berikut. Kiai Haji Wahab Hasbullah merupakan salah satu tokoh Nahdlatul Ulama, NU, yang mempunyai keahlian relatif lengkap. Ulama, politisi, pendekar dan menguasai banyak ilmu kesaktian. Seperti ilmu penataan atau peluru ilmu musuh, guntur saketi dan ilmu-ilmu linuwih lainnya. Selain itu, Kiai Haji Wahab Hasbullah juga menguasai banyak hizib yang biasa diamalkan sehari-hari. Menurut buku Tambak Beras, menelisik sejarah memetik uswah, yang merujuk cerita pengasuh pondok pesantren Al-Hamidiyah Bahrul Ulum Tambak Beras Kiai Haji Irfan Soleh. Salah satu kehebatan Kiai Haji Wahab Hasbullah yaitu ketika adu kesaktian dengan Presiden pertama RI Soekarno, Bung Karno. Sebagaimana diketahui, Kiai Haji Wahab Hasbullah punya kedekatan yang luar biasa dengan Bung Karno. Bisa dibilang lebih akrab jika dibandingkan dengan Presiden Soeharto. Kedekatan Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Bung Karno terekam dalam beberapa peristiwa. Kedua tokoh ini besar bersamaan sejak sebelum Indonesia merdeka hingga pekikan kemerdekaan bebas disuarakan di Indonesia.
Saking dekatnya, keduanya sering saling terlibat diskusi dan kadang juga saling menunjukkan sisi usilnya. Seperti peristiwa uji kesaktian yang dilakukan Bung Karno ke santri kesayangannya Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari itu. Saat itu akan dilaksanakan rapat memutuskan sebuah permasalahan negara. Semua tokoh yang diundang sudah berkumpul dalam suatu ruangan, tinggal menunggu Bung Karno. Tak berselang lama kemudian sang proklamator itu datang dan tiba-tiba menghampiri Kiai Haji Wahab Hasbullah yang lagi duduk dengan sambil menepuk bahu Kiai Haji Wahab Hasbullah. Bung Karno yang terkenal dengan harismanya yang luar biasa itu menepuk bahu Kiai Haji Wahab Hasbullah. Ketika itu Bung Karno menepuk sambil berkata, "Ikut pendapatku." Maksudnya Bung Karno saat itu, agar Kiai Haji Wahab Hasbullah berada di pihaknya saat rapat nanti dan tidak menyangkal pendapatnya. Ajaib, setelah mendapat tepukan bahu dari Bung Karno, mendadak tubuh Kiai Haji Wahab Hasbullah terkunci layaknya patung dan tidak bisa digerakkan. Bahkan mulutnya tak sanggup lagi berucap sepatah kata pun. Peristiwa aneh ini dialami Kiai Haji Wahab Hasbullah sekitar 10 menit. Selama itu pula Kiai Haji Wahab tak ubahnya patung di ruang rapat. Meskipun diam mematung, kesadaran Kiai Haji Wahab Hasbullah tidak hilang. Ia berusaha melawan dengan menggerakkan tubuhnya, tapi gagal. Tidak kehabisan akal, Kiai asal Jombang ini lalu membacakan hizib di dalam hatinya agar bisa lepas dari trik Bung Karno. Selama Kiai Haji Wahab Hasbullah terdiam mematung, Soekarno pura-pura tidak memperhatikan dan keliling menyalami para tamu satu persatu dengan penuh senyum. Usaha Kiai Wahab tidak sia-sia. Setelah melafalkan beberapa hizib, akhirnya Kiai Haji Wahab bisa lolos dari sikap kaku bak patung. Tanpa banyak bicara, Kiai Haji Wahab langsung berdiri dan mendekati Soekarno yang baru saja duduk di kursinya. Tak mau kalah, Kiai Haji Wahab lalu melakukan hal yang sama, yaitu menepuk pundak Bung Karno sambil berkata, "Aku punya pendapat sendiri," kata tokoh pondok pesantren Bahrul Ulum ini. Saat mendekati sampai menepuk pundak Bung Karno, Kiai Haji Wahab Hasbullah membaca beberapa hizib. Efeknya adu kesaktian terjadi di sini. Sejurus kemudian Bung Karno langsung terdiam sekitar 30 menit tanpa bisa bergerak, sama seperti yang dialami Kiai Haji Wahab Hasbullah sebelumnya. Peserta rapat pun heran dengan bahasa tubuh Bung Karno yang tampak seperti patung dan membuat peserta rapat saling bertanya, tapi tak berani menegur. Di sisi lain, Kiai Haji Wahab Hasbullah tampak santai menikmati ruangan yang penuh tanda-tanda. Menurut Kiai Irfan, adu sakti antara kedua tokoh ini bukan pertarungan jelek, namun menunjukkan keakraban dalam bentuk lain. Yang pasti gurauan itu tidak merugikan negara, malah membuat permasalahan negara banyak terpecahkan lewat gurauan keduanya. Ini juga ciri khas tokoh-tokoh Indonesia yang selalu bisa rukun dan akrab dalam kondisi politik hangat. Setelah kejadian itu, hubungan Kiai Haji Wahab dan Bung Karno semakin akrab dan sering diskusi dalam berbagai masalah negara. Keduanya juga mengakui kelebihan masing-masing. Sebagai pemimpin, Bung Karno sering meminta doa ke Kiai Wahab. Meskipun Soekarno pernah jadi pengurus Muhammadiyah dan Kiai Haji Wahab Hasbullah adalah tokoh sentral Nahdlatul Ulama, tapi hubungan keduanya tetap akrab. Soekarno sendiri resmi menjadi kader Muhammadiyah di tahun 1930. Bahkan Soekarno setelah itu menjadi pengurus Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah milik Muhammadiyah di Bengkulu. Soekarno pun lantas beristrikan Fatmawati, seorang kader Aisyah organisasi Muhammadiyah, yang juga anak tokoh Muhammadiyah Bengkulu. Fatmawati sendiri merupakan ibu dari sejumlah tokoh, salah satunya Megawati Soekarno Putri. Sementara itu, Kiai Haji Wahab Hasbullah termasuk pendiri NU bersama sang guru Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Kiai Wahab sempat belajar di pondok pesantren Tebuireng yang didirikan Kiai Hasyim Asy'ari selama 4 tahun. Bahkan jiwa kepemimpinannya sudah dilatih di sini dengan menjadi lurah pondok pesantren Tebuireng. Kiai Hasan Genggong, selengkapnya Hadratus Syekh Al-Arif Billah Kiai Haji Muhammad Hasan bin Syamsuddin bin Koyiduddin lahir di Sentong, Krejengan, Probolinggo pada 27 Rajab 1259 Hijriah atau tanggal 23 Agustus tahun 1843 Masehi.
bertepatan dengan peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meski terlahir sebagai anak pembuat genting, tidak serta-merta menyurutkan Muhammad Hasan atau Hasan, nama kecil Kiai Hasan Genggong, dalam menuntut ilmu. Jejak kesantrian dalam meniti ilmu dimulai sejak usia belia hingga dewasa. Dari mondok di beberapa pesantren di tanah air, berlanjut nyantri ke Makkah dan Madinah. Selepas menuntaskan belajar, Kiai Hasan Genggong kemudian diambil menantu oleh Kiai Haji Zainul Abidin, pendiri Pondok Genggong. Sebuah pesantren yang berdiri sejak tahun 1839 Masehi. Setelah sang mertua wafat, Kiai Hasan Genggong mendapat amanat meneruskan titah perjuangan. Di bawah didikan beliau, lahir ulama-ulama besar yang tersebar di mana-mana. Kiai Hasan Genggong mendidik santri di pesantren Genggong selama 87 tahun. Saat proses awal pendirian NU, Kiai Hasan Genggong juga diminta pendapat dan nasihat oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Asad Syamsul Arif dan para pendiri NU lain atas rekomendasi dari Syekhona Khalil Bangkalan dan Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai yang dikenal juga dengan sebutan Kiai Haji Hasan Sepuh ini dikenal sebagai sosok ulama zuhud, sehingga tidak heran bila selalu diminta nasihat dan pertimbangan persoalan jamiah dan umat. Ketika NU lahir tahun 1926 pada saat bumi Nusantara masih dicengkeram penjajah Belanda, Kiai Hasan Genggong menjadikan pesantrennya sebagai basis perjuangan kemerdekaan. Sosoknya memang bermental baja, percaya diri, ditakuti oleh penjajah dan dikenal apa adanya. Segala bujuk rayu dan siasat Belanda tak mampu menembus hatinya. Suatu ketika, ada seorang ulama yang sowan, berniat tabayun mengenai hukum melawan penjajah. Belum sempat pertanyaan diajukan, Kiai Hasan Genggong menggunakan peci hitam dan membawa keris, hal yang sangat jarang dilakukan, dan si tamu tersebut dengan bangga merasa sudah menemukan jawaban tanpa harus mengajukan pertanyaan. Kiai Hasan Genggong pernah menyatakan bahwa berjuang ikhlas di NU akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, insya Allah. Barang siapa yang menolong, berjuang ikhlas NU, maka hidup beruntung di dunia dan di akhirat. Kiai Hasan Genggong merupakan sosok ulama yang produktif menulis kitab dengan sejumlah disiplin yang meliputi fikih, tauhid, tasawuf, tafsir, dan hadis. Salah satu karyanya adalah kitab Safinatun Najah. Karomahnya tak terhitung, semua orang mendambakan menjadi orang yang bisa diakui sebagai santrinya. Kiai Hasan Genggong wafat pada Kamis malam, jam 23.30 waktu Indonesia Barat, tanggal 11 Syawal 1374 Hijriah, tanggal 1 Juni tahun 1955 Masehi, dalam usia 115 tahun. Semoga rahmat Allah senantiasa tercurahkan ke atas roh beliau, diampuni segala khilaf dan dosa-dosanya, dan ditempatkan beliau di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut akan dibacakan beberapa kisah karomah beliau. Abah guru sekumpul berujar, jika tidak ada murid Syekh Hasan Genggong yang uzlah ke gunung-gunung dan hutan, maka hancur Indonesia, sebab banyak maksiat. Cuma yang uzlah itu jadi tongkat-tongkat ke langit. Dulu, dalam suatu majelis, Habib Ali Kuitang pernah berjumpa dengan Kiai Muhammad Hasan Genggong. Sejenak Habib Ali Kuitang tertegun. Lalu dipeluknya Kiai Hasan Sepuh dengan penuh keharuan. Air mata mengaliri pipi Habib Ali Kuitang. Saat itu ada seorang yang menemani Habib Ali Kuitang dan bertanya, "Bib, siapakah orang tua yang sangat sepuh ini yang engkau peluk tubuhnya?" tanya lelaki itu. Sambil menyeka air mata, Habib Ali Kuitang berkata, "Ketahuilah anakku, aku sering bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Dan aku sering mendapati orang sepuh ini ikut mengiringi Rasulullah sambil memegangi tangan Rasulullah," jawab Habib Ali sambil menunjuk kepada Kiai Hasan Genggong. Beliau Kiai Hasan Genggong adalah seorang solihin. Beliau pendiri pesantren Genggong daerah Kraksan Probolinggo. Jika Kiai Hasan akan kedatangan tamu dari Ahlul Bait, keturunan Rasulullah, beliau langsung keluar sambil berlari dan berkata, "Ada Rahatul Mustafa, wangi Nabi Muhammad," padahal cucu Rasul tadi masih belum sampai ke tempat Kiai Hasan. Di antara keramat Kiai Hasan Genggong adalah cerita datangnya seorang tamu yang menyewa sebuah mobil dengan seorang sopir Habib. Cuma,
Ceritanya, tamu yang menyewa itu tidak mengetahui kalau supir tersebut adalah seorang Habib. Kiai Hasan berkata kepada anak-anaknya, "Ayo rapikan kamar, kita mau kedatangan Habib." Setelah orang itu datang ke rumah Kiai Hasan, beliau bertanya, "Mana sopirmu?" "Sopir saya tidur Kiai." "Di mana tidurnya?" "Di mobil Kiai." "Saya mau dekati sopir itu, boleh minta izin?" Setelah mendapatkan izin, Kiai Hasan Genggong mendekati mobil sang tamu. "Habib, bangun Bib," pinta Kiai Hasan. Sang sopir itu jelas kaget karena selama ini tidak ada yang memanggilnya Habib. Bila Kiai Hasan ditanya oleh orang lain tentang bagaimana cara mengetahui kalau sopir itu adalah Habib, beliau selalu menjawab begini, "Saya tahu karena bau keringatnya adalah bau keringat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Beliau Kiai Hasan Genggong juga memiliki ta'alluq batin dengan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sohibul Maulid. Diceritakan ketika zaman Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Seyun, pengarang Maulid Simtud Durar, ada seorang aulia Allah bernama Al-Habib Abdul Qadir bin Qutban As-Segaf. Habib Abdul Qadir bin Qutban adalah seorang alim yang sangat gemar bersilaturahim kepada para alim ulama, para waliullah yang masih hidup di zaman tersebut. Kegemaran beliau bersilaturahim bukan hanya terbatas di wilayah Hadramaut Yaman saja, tapi juga sampai ke Pulau Jawa Indonesia, bahkan juga sampai ke kediaman Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasan Sepuh Genggong Probolinggo. Ketika tiba di kediaman Kiai Hasan Sepuh Genggong, Habib Abdul Qadir disambut dengan ramah. Beliau berdua pun berbincang-bincang, tentunya dengan bahasa Arab. Sampai pada akhirnya Kiai Hasan Sepuh bertanya, yang kalau diterjemahkan sebagai berikut. "Habib, bagaimana kabarnya Habib Ali Habsyi Seyun, pengarang Simtud Durar?" Ditanya seperti itu, Habib Abdul Qadir terkejut dan terheran-heran. Bagaimana bisa Kiai Hasan Sepuh Genggong mengenali Habib Ali Habsyi Seyun? Sedangkan Kiai Hasan secara zahir tidak pernah ke Hadramaut Yaman, dan Habib Ali Habsyi Seyun juga tidak pernah ke Indonesia. Seolah mengetahui apa yang ada di hati Habib Abdul Qadir, Kiai Hasan kembali berkata, "Habib Ali Al-Habsyi Seyun itu kulitnya seperti ini, wajahnya begini. Kalau duduk seperti ini, jalannya seperti ini, di kediaman Habib Ali rumahnya seperti ini. Di depannya ada masjid bernama Masjid Riyad dan tiangnya ada." Kiai Hasan menyebutkan begitu detail. Dan bertambah kagumlah Habib Abdul Qadir bin Qutban. Takjub oleh Kiai Hasan Sepuh Genggong yang menyebutkan secara detail seolah-olah beliau sangat akrab dengan Habib Ali Al-Habsyi dan mengetahui keadaan rumahnya di kota Hadramaut Yaman. Padahal Kiai Hasan tidak pernah sampai ke sana. Lalu setelah cukup berbincang-bincang, tak lama kemudian, Habib Abdul Qadir bin Qutban pun berpamitan pulang. Ketika sekembalinya dari tanah Jawa ke Yaman, Habib Abdul Qadir bin Qutban mengunjungi kota Seyun untuk bertemu dengan Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali Al-Habsyi Seyun. Ketika sudah sampai di kediaman Habib Ali Habsyi dan berhadapan dengan beliau, di tengah-tengah perbincangan, Habib Ali Al-Habsyi bertanya, "Wahai Sayyid Abdul Qadir, apakah di Jawa engkau bertemu dengan seorang syekh bernama Hasan Jawi?" Jawa maksudnya. Habib Abdul Qadir teringat pertemuannya dengan Kiai Hasan Sepuh Genggong. Beliau mengangguk mengiyakan. Lalu Habib Ali Al-Habsyi berkata dengan detail pula bahwa Syekh Hasan itu kulitnya seperti ini, wajahnya seperti ini, duduknya begini, jalannya seperti ini, dan di rumahnya begini. Hingga Habib Abdul Qadir takjub dengan detailnya penjelasan Habib Ali Seyun tentang Kiai Hasan seolah keduanya adalah sahabat karib yang akrab. Padahal Habib Ali Seyun tidak pernah ke Indonesia. Salah satu karomah waliullah Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong diceritakan oleh Kiai Haji Ahmad Muzhar Situbondo. Beliau bercerita bahwa pada suatu hari selepas sholat Jumat, Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong, atau yang dikenal dengan Kiai Sepuh, turun dari Masjid Jami Al-Barokah Genggong menuju dalam rumah atau kediaman beliau. Dalam perjalanan antara masjid dan kediamannya, beliau, Kiai Sepuh, berjalan sambil berteriak mengucap "Innalillah, innalillah" sambil menghentak-hentakan tangannya yang kelihatan basah. Pada waktu itu jam menunjukkan jam 1 siang. Setelah itu, tepat pada hari Senin pagi, ketika Kiai Sepuh menemui tamunya yang juga terdapat Kiai Haji Ahmad Muzhar
salah seorang santrinya dan perawi kisah ini, datang dua orang tamu menghadap Kiai Sepuh yang merautkan paras kelelahan seakan-akan baru mengalami musibah yang begitu hebat. Tatkala dua orang tersebut bertemu dan melihat wajah Kiai Sepuh, terlontarlah ucapan dari salah seorang dari keduanya. "Ini orang yang menolong kita 3 hari yang lalu," ujarnya. Bersamaan dengan itu, Kiai Sepuh mengucap kata Alhamdulillah sebanyak 3 kali dengan wajah yang berseri. Dari kejadian tersebut membuat heran Kiai Haji Muzhar dan beliau mengambil keputusan untuk bertanya kepada kedua tamu tersebut, sehingga bercerita tamu tersebut. 3 hari yang lalu, yaitu hari Jumat, kami berdua dan beberapa teman yang lain menaiki perahu menuju Banjarmasin. Tiba-tiba perahu oleng akibat angin topan dan perahu kami tak tertolong lagi. Namun kami sempat diselamatkan berkat kehadiran dan pertolongan yang datang dari seorang sepuh yang tidak kami kenal. Waktu itu menunjukkan sekitar jam 1 siang atau ba'da Jumat. Setelah itu kami sudah tidak sadar lagi apa yang terjadi hingga kami terdampar di tepi pantai Keraksaan, Kalibuntu. Lalu, lanjut cerita tamu tersebut. Setelah kami sadar, kami merasa sangat gembira dan bersyukur karena masih terselamatkan dari bencana itu. Dan kami ingat bahwa yang menolong kami dari malapetaka 3 hari yang lalu itu adalah orang tua yang nampaknya sangat alim. Hingga hati kami terdorong untuk sowan atau bersilaturahim kepada kiai yang sepuh yang dekat dengan tempat kami terdampar. Setelah kami bertanya kepada orang-orang yang kami jumpai, adakah di sekitar tempat ini seorang kiai yang sepuh? Lalu kami disuruh menuju ke tempat ini, Genggong. Setelah sampai di sini ternyata orang yang menolong kami waktu itu adalah orang ini. Bersamaan dengan itu tangan tamu tersebut menunjuk ke arah Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong. Berikut ini adalah kisah Kiai Husnan bin Musin. Ketaksiman, pengabdian, ketaatan kepada seorang guru bisa membawa barokah dan keberkahan. Lebih-lebih jika seorang kiai atau guru tersebut adalah waliullah. Pengabdian dengan penuh keikhlasan akan membawa seorang santri atau murid akan memperoleh ilmu yang terkadang tak pernah dipelajari atau biasa disebut dengan ilmu laduni. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, ketaksiman atau pengabdian tanpa belajar akan mengalahkan yang belajar tanpa barokah. Dikisahkan pada suatu hari, cincin Bunyai yakni istri Kiai Muhammad Hasan jatuh ke dalam jamban atau WC. Dengan tanpa disuruh, Kiai Husnan langsung menceburkan diri dalam kubangan penuh kotoran tersebut dan berhasil menemukan cincin yang jatuh tersebut. Pada suatu hari kemudian, ketika Kiai Husnan mencuci pakaian Kiai Muhammad Hasan di sebuah sungai, tiba-tiba ada suara Kiai Muhammad Hasan menyapa dan mengajak bicara. Kiai Husnan menunduk mendengarkan ucapan Kiai Muhammad Hasan dan tiba-tiba Kiai Husnan tersentak. Kiai Husnan melihat di sekeliling bukan sungai tapi hamparan lautan. Di luar kesadaran Kiai Husnan berada di tengah samudera ditemani Kiai Muhammad Hasan. Pada suatu hari pula, Kiai Husnan naik mobil untuk menghadiri sebuah acara. Namun di tengah perjalanan mobil tersebut mesinnya mati. Setelah diperiksa oleh sang sopir ternyata bensinnya habis. Karena jauh dari pemukiman, sang sopir tampak kebingungan. "Isi air saja, ambil di kali," ujar Kiai Husnan. Tanpa membantah, sopir tersebut melaksanakan perintah Kiai Husnan dan mobil pun menyala dan bisa jalan kembali. Keistimewaan Kiai Husnan bin Musin salah satunya adalah dapat membaca atau mengetahui isi hati orang. Tidaklah mengherankan jika ratusan bahkan ribuan orang yang sowan kepada Kiai Husnan tiap harinya. Sosok lain yang menjadi teladan dan panutan Kiai Haji Hasan Abdillah selain Kiai Haji Muhammad Sidik Jember, Kiai Haji Ahmad Kusyairi, Pasuruan Glenmore Banyuwangi, dan Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Ada salah satu maha gurunya yang tidak kalah memberi kesan dalam perjalanan hidup dan nyantri Kiai Hasan Abdillah. Beliau adalah Kiai Haji Muhammad Hasan bin Syamsuddin bin Qodiduddin Al-Qodiri Al-Hasani, Genggong, Probolinggo. Selain pernah nyantri di Genggong, Kiai Hasan Abdillah memiliki hubungan guru murid erat dengan Syekh Hasan Genggong. Pemilik nama kecil Hasan bin Syamsuddin yang kemudian dikenal sebagai Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong. Jika melihat latar belakang Kiai Muhammad Hasan Genggong, memang lahir dari keluarga Kiai, maka tidak heran ia dikenal akan kesalehan dan kecerdasannya, bahkan disebut sebagai salah satu ulama besar Indonesia. Riwayat pendidikannya berawal dari pesantren Sentong yang waktu itu dinahkodai Kiai Haji Syamsuddin.
lalu lanjut ke pesantren Sukonsari, Pojentrek, Pasuruan, yang ketika itu diasuh oleh Kiai Haji Muhammad Tamim. Kemudian melanjutkan nyantrinya selama 3 tahun kepada Syekhona Muhammad Khalil, Bangkalan, Madura. Serta ke Makkah ketika menunaikan ibadah haji sekaligus memperdalam ilmu agama selama 3 tahun. Selain dikenal akrab dengan ulama besar lainnya seperti halnya Kiai Haji Hashim Asy'ari, Tebuireng Jombang, Kiai Haji Nawawi Sidogiri Pasuruan, Kiai Haji Syamsul Arifin Sukorejo Situbondo, dan beberapa ulama lainnya, Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong juga akrab dengan Kiai Haji Ahmad Kusyairi bin Sidik, ayahanda Kiai Haji Hasan Abdillah. Setiap kali berkunjung ke pesantren Genggong, Kiai Muhammad Hasan langsung menyuruh santri-santrinya untuk segera mengaji kepada Kiai Haji Ahmad Kusyairi. Kebiasaan Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong ketika malam yaitu dimanfaatkan untuk sholat hajat dan tahajud, dan hal ini dilakukan secara istiqomah sejak menjadi santri. Itulah mengapa salah satu keilmuan istiqomah beliau ditiru oleh Kiai Hasan Abdillah Glenmore. Semasa Kiai Haji Hasan Abdillah nyantri di pesantren Genggong, ia dikenal sebagai seorang yang sakti dengan ilmu-ilmu dan amalan yang tidak masuk akal, termasuk nyeleneh. Namun, hal itu diketahui oleh Kiai Muhammad Hasan Genggong. Sudah ya, ilmu itu dibuang, diganti solawat saja, tutur Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong. Sejak saat itu Kiai Haji Hasan Abdillah tidak lagi menggunakan ilmu-ilmu nyeleneh yang dikenal sakti oleh rekan-rekan mondoknya, dan kerap mengamalkan solawat dari Kiai Muhammad Hasan. Dalam riwayat pun yang diceritakan Kiai Wasil Hifzihak, banyak amalan solawat Kiai Hasan Abdillah yang bersanad kepada Kiai Muhammad Hasan Genggong, seperti halnya ijazah Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bahkan Kiai Hasan Abdillah banyak menceritakan kisah hidup Kiai Muhammad Hasan Genggong kepada putra-putrinya, bahkan santri-santrinya. Dalam catatan sejarah, Kiai Hasan Abdillah untuk pertama kalinya didatangi Nabi Muhammad secara langsung ketika masih mengenyam pendidikan di pesantren Genggong. Hubungan Kiai Hasan Abdillah dengan keluarga pesantren Genggong dikenal begitu erat. Bahkan Kiai Hasan Abdillah begitu akrab dengan cucu kesayangan Al-Arif Billah Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong, yaitu Ahmad Tufah Nahrawi atau dikenal dengan Non Lora, Syekh Tufah bin Nahrawi bin Hasan. Dalam riwayat Non Tufah ketika umur belasan tahun sudah mengarang kitab, padahal ia nyantri 1 kali dan hanya dalam kurun waktu 1 minggu, yaitu kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari, Tebuireng, Jombang. Diceritakan oleh Kiai Wasil bahwa hubungan Kiai Haji Hasan Abdillah selain akrab, juga kerap kali keduanya saling bertukar ijazah amalan-amalan, mulai dari solawat dan lainnya. Kisah selanjutnya, suatu ketika Kiai Muhammad Hasan ini ingin berguru kepada Kiai Khalil. Kiai Hasan dibacok kakinya oleh Kiai Khalil, lalu teman dari Kiai Muhammad Hasan bertanya pada Kiai Muhammad Hasan, "Kenapa kamu Hasan kok bisa kena bacok oleh Kiai? Cepat pulang, sebelum lukanya parah." Kata temannya, lalu beliau mengatakan, "Biarkan sudah saya ikhlas. Ini sebagai bukti bahwa saya pernah berguru pada Kiai Khalil." Ini penuturan dari Kiai Hasan. Pada suatu ketika Kiai Khalil akan kedatangan tamu-tamu yang sangat banyak, dan Kiai Khalil pun kebingungan karena persediaan beras menipis pada saat itu, dan beliau pun memanggil Hasan seraya berucap, "Hasan, saya sekarang akan kedatangan tamu yang sangat banyak. Sisa beras tinggal sedikit. Tolong doakan saya," ujar Kiai Khalil. Lalu Kiai Hasan berdoa pada Allah agar Kiai Khalil banyak berasnya. Setelah beberapa saat kemudian ada banyak orang-orang yang berdatangan membawa beras berduyun-duyun hingga tempat gudang beras penuh seketika. Lalu Kiai Khalil berucap, "Sudah cukup Hasan, berhenti engkau berdoa, sekarang gudang beras sudah penuh." Ini salah satu karomah beliau di masa masih mondok yang berguru pada Kiai Khalil. Cerita dari Habib Muhsin bin Ali As-Segaf Pasuruan, diceritakan kembali oleh cucunya Sayyid Muhammad Pasuruan. Pada suatu hari Habib Muhsin datang sowan kepada Kiai Hasan. Saat itu keduanya sedang asyik berada di ruang tamu. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki berpakaian hitam-hitam. Begitu dia datang, lalu memberi uang kepada Habib Muhsin sebanyak 7 ringgit uang Belanda. Setelah uang itu diterima oleh Habib Muhsin, lantas disedekahkan kembali kepada pemberi tadi. Dan oleh orang itu diterimanya pula seraya mengucapkan terima kasih lalu pergi.
Setelah orang itu pergi, terlontarlah pertanyaan dari Habib Muhsin kepada Kiai Hasan, "Siapakah tamu itu, Kiai?" Kiai Hasan tidak menjawab. "Kiai, tamu itu siapa?" tanya Habib Muhsin lagi. Dan Kiai Hasan masih membungkam tidak menjawab. "Kiai, siapa gerangan tamu tadi itu?" Habib Muhsin mendesak lagi. Setelah sampai 3 kali Habib Muhsin bertanya, barulah Kiai Hasan menjawab dengan tenang tapi pasti, "Itulah Nabiullah Khidir." Mendapat jawaban begitu, Habib Muhsin lalu mengakui Kiai Hasan dengan penuh keharuan. Cerita di atas semasa Habib Muhsin masih hidup, sering diceritakan kepada masyarakat ramai, baik keluarga Habib sendiri maupun kepada tamu-tamu yang sowan kepada Habib Muhsin, dan jadilah cerita masyhur dan terkenal. Dikisahkan dahulu ada seorang konglomerat mengajak Kiai Mino, pendiri pondok pesantren Nurul Kodin Kalikajar Probolinggo, untuk mengundang Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong Probolinggo dalam acara haul keluarganya. Ketika hari H, ternyata Kiai Hasan Sepuh hanya membacakan tahlil dan doa yang singkat, hanya sekitar 5 menit saja. Seketika itu pula acara langsung selesai. Maka terbesitlah di hati orang yang punya hajat, "Yah, rugi ngundang Kiai, tak sebanding dengan sapi yang disembelih, yang hadir banyak tapi doanya cuma sebentar." Malamnya, ketika yang punya hajat tertidur pulas, ia bermimpi didatangi bapak, ibu, nenek, kakek, dan saudara-saudaranya yang dihauli. Mereka semua mengucapkan terima kasih banyak pada dirinya karena berkat doanya Kiai Hasan, almarhum dan almarhumah yang dihauli mulai dari ujung timur sampai ujung barat dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah terbangun dari tidurnya, yang punya hajat merasa menyesal karena sudah berprasangka buruk pada Kiai. Keesokan harinya, ia mengajak Kiai Mino kembali untuk mengundang Kiai Hasan Sepuh pada acara 1000 hari keluarganya, tapi Kiai Hasan menolaknya. Demikian kisah ini dibacakan, semoga kita mendapatkan ibrah dari kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.